Wengi kang pening wengine wong lakuane cita rasa tumindak ing waspada laku Cucuk ing prasaja hanyambut cahya sumunar semburat jejering janji puspa gesang wangining wengi kang den rumeksa suci batin suci ne prasangka tanggap ing sasmita lan gayo kang minulya sinaring Prabu Mandala Kidung puspawening memuji Gusti kang tansah murpa ing dumadi manah kang citra lumantara tamba kidung puspawening memuji ing Gusti wangining wengi kang den rumeksa suci batin sucine prasangka tanggap ing sasmita lan gayo kang minulya sinaring Prabu Mandala Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu wasyam mutasadian min khasiyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wangine wengi kang ten rumeksa suci batin suci ne prasangka tanggap ing sasmita lan gayo kang minulya sinaring Prabu Mandala sinaring Prabu Mandala memuji ing Gusti. Matur nuwun. Setunggal melih Dimas kanggo ngei Oh, iya. kesempatan Gus Hanik untuk satu batang rokok. Tadi itu judulnya Kidung Puspawening, ada lirik sinaring Prabu Mandala, jadi cahaya pemimpin semesta, dan kata itu saya namakan kepada anak saya Muhammad Sinar Prabu Mandala. Kemudian karena saya nulis itu oleh Allah dititipkan ke saya merasa saya wajib memberi hadiah juga untuk anak kedua saya yang bernama Muhammad Pijar Jagat Saksana dan judulnya Langgam Maturomo. Banyulu nong gunung kumelar temetesing setyaning jiwangga miliarana lan uga rene milya ing
samudraning bebrayan. Kabar ana marang embun wis wancine bali, amrese ping sangkane uni. Kae-kae srengenge wis jumeneng gagah amrih setya pijaring jagat saksana. Aja sela aja sumelang, pait legi uyah lan bawang, tumindak gunane pawon. Suku jembareng katresnan, suku jembareng katresnan. Kabar ana marang embun wis wancine bali, amrese ping sangkane uni. Kae-kae srengenge wis jumeneng gagah amrih setya pijaring jagat saksana. Kabar ana marang embun wis wancine bali, amrese ping sangkane uni. Kae-kae srengenge wis jumeneng gagah amrih setya Om Har jaring jagat saksana. Bijaring jagat saksana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kita mulai dengan bersyukur, terima kasih ya kepada Allah yang telah memberikan kita keberkahan kesehatan. Jari ini kon syukur dhisik. Nah, ora syukur ngene, jadi ini kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Nah, ora mensyukuri apa yang telah diberikan, mosok arep dikei meneh. Jadi ini ngono kuwi. Jadi ini Gusane. Tapi Gusane yo lali kapan. Temane apa yo lali aku ya. Temane apa Mas Aswin? Menghargai kekalahan. Oke. Menghargai kekalahan itu bukunya Om Budi. Entok Om. Iki wis do arep tuku loro-loro. Mirip-mirip lah menghargai kekalahan. Aku mendaya gunakan ketidaktahuan. Nah, ini agak kontradiktif ya. Biasanya yang bisa didaya gunakan adalah sesuatu yang pengetahuan ya. Kita dari kecil itu disuruh sekolah untuk mencari tahu, untuk menguasai, mengetahui banyak hal gitu ya. Agar kita berdaya guna. Nah, istilah pembangunan itu kan berdaya guna. Orang harus memiliki banyak skill, banyak pengetahuan agar orang memiliki daya guna. Iki krono gambang syafaat dadi diwalik. Bagaimana ketidaktahuan itu bisa didaya gunakan. Kadang-kadang gue
ngerti kuwi ana manfaate. Misale masalah gitu ya. Sebuah masalah ora ngerti. Misalnya orang tua gitu ya. Saya punya orang tua terus kemudian anaknya punya masalah gitu. Ojo dikek ngerti. Loh malah rak dikek ngerti. Engko nak dikek ngerti malah bingung. Urung wayahe ya. Atau anak-anak juga begitu. Urung wayahe gitu. Ini belum saatnya. Engko nak dikek ngerti malah stres mengko. Kadang-kadang pengetahuan itu yang harus terukur itu. Itu salah satunya. Jadi bahwa manusia itu ya. Jadi manusia itu di umurnya yang pendek ini itu daya tangkap otaknya itu terbatas. Untuk mengetahui banyak hal itu terbatas. Katanya semakin orang belajar itu semakin merasa bahwa aku kira ngerti apa-apa ternyata. Orang yang belajar terus itu kemudian dia merasa aku ternyata masih banyak yang belum saya ketahui ya. Di puncak itu ya, di puncak ketidaktahuan itu, di puncak bahwa kesadaran bahwa oh menungso itu ternyata atau saya atau Anda itu merasa bahwa menungso itu ternyata memang terbatas kuwi. Dari keterbatasan pengetahuan kuwi lalu kita mau ngapain gitu. Selain mendayagunakan ketidaktahuan kita. Terus bagaimana cara mendayagunakan ketidaktahuan kita itu? Bagaimana cara oke lah kita pengetahuan kita terbatas. Yusgur mentok tekan kono. Terus piye agar kebodohan kita itu terdaya gunakan ya. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari di malam hari ini. Agak semrawut ya, aku nerangkene rada angel sih. Aku ya prapatek mudeng masalah. Jadi yo gitu. Tapi tulisan ini tema ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu tulisan Cak Nun yang judulnya Alif Lam Mim Plonga-plongo gitu ya. Jadi ketika manusia dilempar kata Alif Lam Mim kuwi ora do ngerti artine. Bahkan penafsir itu ya gak tahu itu artinya apa. Nah, ini yang tapi ada misalnya di situ diceritakan bahwa ada tukang bakso gitu ya, terus kemudian dia berbicara bahwa wah untung aku berposisi Alif Lam Mim. Nah, apa maksudnya berposisi Alif Lam Mim itu? Yang tidak dipahami mungkin, terus di akhir tulisan itu Cak Nun menulis bahwa oke lah kita nggak tahu nggak apa-apa, kita terimalah ketidaktahuan itu. Kita syukuri ketidaktahuan itu. Yang penting apa? Katanya yang penting adalah inputnya. Bahwa bagaimana ketidaktahuan itu membuat kita, kalau di situ dibicarakan memuliakan, membuat mulia akhlak kita. Jadi tidak penting kita pinter atau goblok gitu. Pinter banget atau pinternya sidik-sidik. Yang penting pengetahuan kita itu meskipun sedikit atau banyak itu menjadikan kita berakhlak baik. Itulah kira-kira terhadap pengetahuan itu semacam itu. Begitu ya pengantar saya Kang Jion. Nanti tentu saja akan dilengkapi Pak Hartono gitu ya. Terima kasih. Biar nanti Pak Hartono dulu Kang Jion.
Eh, ini kira-kira mungkin yo bukune iki kaya apa to isine iki. Iki agak kontradiktif juga buku judulnya. Menghargai kekalahan. Ketoke kok kalah terus ngono ya terus judulnya buku ora menghargai. Biasanya kan sing dihargai itu kemenangan gitu ya. Wong menang disanjung-sanjung, dikasih anu. Ini bagaimana kita menghargai kekalahan. Menarik juga. Monggo Kang Jian. Baik, terima kasih Kang Hajir. Ini sebelum kita ke Gus Sanik dan Om Budi, wajib untuk ke Om Hartono dulu. Kersane beliau ngendika ketekanan awake dhewe iki semplah apa seneng yen ben Om Hartono sing matur. Monggo. Nggih, matur suwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya harus mengulang lagi keberkahan yang luar biasa karena saya dengan Mas Budi ini ketemunya yang dengan Facebookan karo cerita-cerita kegiatan-kegiatan antar teman. Kang Hajir, Gus Anis, Mas Jion dan dulu-dulu semua, sungguh saya sangat berterima kasih rawuhipun dulur-dulur di tempat saya ini, seperti yang kemarin saya ceritakan kepada tukang yang garap panggung ini. Jauh sebelum panggung ini terjadi, saya sudah ada bayangan nanti rumahku itu ada panggungnya. Alhamdulillah, kok ada panggungnya? Nah, ini saya anggap panggung lah yang enggak tahu. Yang kedua, saya minta maaf atas background tulisan Gambang Safat ini. Tadi dengan teman-teman ketika mau memasjang tulisan itu, karena kainnya kecil, kemudian dibentang sana, dibentang sini kok pertimbangannya kurang apa begitu, terus kemudian secara spontan, Mas, Anda ditulis boleh enggak? Oh enggak apa-apa Pak, tapi hurufnya itu apa persis kudu yang di kain itu apa enggak? Enggak Pak. Akhirnya saya memulai nulis ini, demi Allah saya nulisnya dari tengah. Jadi tidak G depan tapi B tengah. Kemudian setelah selesai, enggak tahu tiba-tiba saya juga di tengahnya itu gambar, ya Allah, astagfirullah. Jadi dados menika yang saya harus minta maaf karena secara spontan kami hadir karena pertimbangan-pertimbangan yang inginnya saya adalah mencari keberkahan, Mas. Saya tidak membayangkan apa elek nopo, pokoknya pun kula hanya mencari keberkahan. Kaping 3 matur sekaligus, ande bulan depan misalipun kerso pengawasan wonten mriki, kula sak keluarga, alhamdulillah istri saya bersyukur, anak saya yang di Purwokerto juga luar biasa, support yang memberkahi bahwa kegiatan ini berkah yang luar biasa. Kaping sekawan, tadi saya matur, ketika saya memulai saya tidak berpikir baik buruk, tetapi saya harus memulai. Maka sering kali yang saya tulis, yang saya tularkan kepada keluarga itu adalah semua dimulai dari sini, yaitu dari rumah. Dengan satu keyakinan bahwa apa yang kita mulai dari rumah, insya Allah di luar rumah akan membawa apa yang kita bicarakan di rumah. Ini dulur-dulur yang sudah saya matur, nanti hal yang kaitannya dengan tema saya nderek saja, nanti terus pundi gayengnya, terus pundi kedalamannya, terus pundi kebermanfaatan terhadap penyusunan kata-kata itu bisa menjadi tambahan bagi kita semua, sinau bareng, silaturahmi ini
yang menurut saya adalah sesuatu yang memberkahi. Mekaten nyuwun pangapunten menawi ada salah kata, ada situasi yang kurang pas, ruang yang mungkin belum pas, tetapi saya masih berharap rumah ini bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan menapa malih kegiatan pengawasan mekaten. Luar biasa, sembah nuwun Gusti, matur nuwun dulur-dulur sedaya. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Martono. Kadosen niki nggih wulan ngajeng nggih mriki melih. niki sekalian nembung ya Om. Karena kemungkinan kalau belum memungkinkan untuk kita selenggarakan di Baitur Rahman, kita belum ada alternatif tempat lain kecuali kediaman Om Martono. Jadi Om Martono tidak punya kewajiban untuk meminta maaf kepada kita, khususnya kepada teman-teman penggiat Gambang Syafaat. Justru kita yang matur suwun dan meminta maaf yang sebesar-besarnya wis ngrepoti. Ha iki nek dadi lukisan Kumbu Karno iki regane 50 juta rek iki ming diiklase karo Om Martono ming nggo gawe backdrop Gambang Syafaat. Tepuk tangan untuk Om Martono. Dan ketika nanti situasi sudah normal lagi, kita bisa menyelenggarakan di Baitur Rahman, Om Martono nanti kita daulat untuk menjadi bapaknya Gambang Syafaat. Dan kalau sudah kita daulat untuk menjadi bapaknya Gambang Syafaat, Om Martono punya kewajiban untuk setiap tanggal 25 hadir di Gambang Syafaat ya. Lu kan ngono. Oke. Untuk selanjutnya kita ke Gus Anik dulu untuk jangkepi tema pada malam hari ini. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man nasar wa mawala ma ba'd. Dulu-dulu semuanya yang saya muliakan, Pak Hartono, Om Budi, Mas Hajir dan Mas Jion yang saya muliakan. Malam ini kedua kalinya saya ngalap berkah Pak Hartono, karena kalau dalam ucapan permintaan maaf itu tidaklah etis untuk diperuntukkan pada kita. Sesungguhnya kita itu yang harusnya matur nuwun kepada Pak Hartono. Meskipun tema yang diangkat pada malam hari ini adalah tema yang kontradiktif atau tema yang berkebalikan, maka sesungguhnya kalau boleh saya menggunakan keterbalikan itu, maka Pak Hartono itu seharusnya mengucapkan sami-sami. Atau sebaliknya beliau yang matur nuwun. Jadi dalam tradisi Jawa itu kan berebutan untuk mengatakan matur nuwun itu. Berebutan untuk meminta maaf dan berebutan untuk matur nuwun. Bahkan ketika matur nuwun saja, Gusti Allah pun juga matur nuwun pada makhluknya. Jadi kalau menggunakan istilah kontradiksi ya, kita itu yang sami-sami kepada Allah. Allah itu matur nuwun pada kita. Kalau kita balik itu. Salah satu sifat Allah itu ya syakur. Syakur itu nek cara makna Jawa itu yang mohon rimake, yang mohon rimakno. Alias Allah itu ya maha berterima kasih. Artinya apa? Kita ya pandai-pandai untuk mengatakan sami-sami kepada Allah. You are welcome ya Allah. Not at all. Aku ya rawani jawab. Sampai dhewe sing takok. Mendayagunakan ketidaktahuan itu sebenarnya tidaklah identik kepada kebodohan. Jadi tidak tahu itu tidak sama dengan kebodohan. Artinya bodoh itu tidak berarti tidak tahu. Dibalik betul, tidak tahu pun tidak berarti bodoh.
Nah, selama ini kan kita menganggap bahwa orang ngerti utawa orang tidak tahu itu adalah bodoh. Padahal sesungguhnya kalau kita menggunakan adagium, orang yang semakin pandai itu semakin bodoh. Orang yang semakin berilmu itu semakin bodoh. Atau orang semakin dianggap tahu maka semakin tidak tahu orang itu. Jadi artinya biasa-biasa saja. Jadi orang ngerti atau tidak tahu ya biasa-biasa saja. Karena apapun sejatinya itu kita itu dalam porsi ketidaktahuan yang lebih besar. Ketika Allah itu yang maha alim, yang maha mengetahui ya, atau yang maha berilmu, kemudian Allah itu melahirkan realitas dari sifat ilmunya, dari realitas-realitas yang diciptakan dari sifat ilmunya, itu pun juga melahirkan ilmu lagi. Ilmu dari realitas. Artinya kita itu memaknai realitasnya ilmunya Allah sebenarnya, bukan realitasnya Allah sendiri secara zat, bukan, tetapi realitasnya Allah itu yang kita ilmui. Artinya apa? Semakin kini semakin terbatas. Apalagi kalau sudah jumbleger di dalam alam jasad kita itu sesungguhnya terbatas semua. Lah mana yang tidak terbatas? Ya tidak terbatas adalah yang terdalam itu, yang sesungguhnya tidak kita ketahui. Misalkan tadi Mas Hajir mengkodimai apa yang ditulis Banun, pelonga-pelongo tadi, alif lam mim pelonga-pelongo, aku urung maca ya. Tapi paling tidak aku bisa nebak no ya, karena ya nganu lah biasa wae. Iya, sesungguhnya kalau di beberapa tafsir Quran itu ketika ada ayat mutasyabihat atau ayat yang janjane tidak bisa digoleki maknane. Misalkan ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada yasin, ada toha, ada kaf ha ya ain shad dan sebagainya. Tosim mim. Wak tosin. Iya. Iya, aku ya lagi sadar tosinnya itu. Lapo tak tambah mim barang. Itu sebagian besar mufasir itu mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah itu yang lebih tahu muradnya atau maknanya. Artinya apa? Artinya dari sisi itu manusia pun juga diberikan ketidaktahuan, dan tidak tahu itu sebagian dari kemesraan Allah kepada kita. Tetapi kita meyakini bahwa alif lam mim adalah ibarat samudra, dan kita itu semut yang ada di pinggir samudra. Kalaupun kita mampu memaknai samudra itu, katakanlah ada airnya, maka yakinlah sesungguhnya ada yang masih luas dari apa yang kita lihat, kan begitu. Jadi orang ngertinya itu adalah sesuatu yang lebih besar, itu kita tidak tahu, tapi kita indahkan saja yang luas-luas itu, kita indahkan saja. Meskipun katakanlah begini, kita didorong untuk bagaimana secara riset atau secara laboratorium itu pengen neliti tentang virus corona misalnya. Ya mungkin saja secara lab begitu, terus gambarannya kayak ngono kuwi, ada cabang-cabangnya itu. Kita yakini saja bahwa sesungguhnya virus yang kecil apapun itu kita tahu. Bahkan virus pilek sehari-hari saja itu ya awake dhewe ora ngerti, cuma kita kan yakin. Itulah dinamakan dengan katakanlah sebagai fakta ataupun apa nek cara bahasa Arab al-haq. Al-haq itu kasunyatan. Al-haqqu mir rabbikum. Jadi sesungguhnya kasunyatan itu bersumber dari Tuhanmu. Jadi al-haq itu kalau kita menggunakan negasi dari al-haq itu al-batil. Jadi ada al-haq, ada al-batil. Sebagian besar kita mengatakan bahwa al-haq itu kebenaran, kan begitu. Tetapi cara aku penak dimaknai basa Jawa nyoto, kasunyatan, fakta, faktual. Faktual apapun kalau kita dalami pun jane awake dhewe ora ngerti. Kita meyakini nek ambuning perengus iku mesti wedhus kan gitu.
Jadi perengus itu wedhus. Jadi untuk mengatakan realitas perengus itu mewakili entitas wedhus. Untuk mengatakan pesing mewakili entitas apa? Uyuh. Untuk mewakili apa namanya? Kata apa namanya? Kecut misalnya. Mewakili kayak Mas Hajir misalnya. Pedes. Nah, itu kan ungkapan, ekspresi. Tetapi sesungguhnya kalau kita mendefinisikan pedes ki apa? Perengus ki piye? Ketika untuk mentakrifi atau ketika untuk apa namanya? Mendefinisikan rada angel kok. Kita percaya ada nafas kita yang kita hirup sehari-hari. Ya kita yakin namanya nafas, tapi pada dasarnya nafas itu sing piye jerone? Awake dhewe ora ngerti, tapi kita yakin. Nah, itu termasuk keterbatasan kita untuk memahami sesuatu yang lebih luas dari apa yang kita pahami. Fakta kata adalah nafas, tetapi sesungguhnya di dalam nafas itu macam-macam. Makanya dulu ketika ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad itu babakan ruh. Kemudian Nabi Muhammad dengan pewahyuannya menjawab, Qul ar-ruhu min amri rabbi. Jadi kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Nek cara terjemahan depak atau terjemahan yang sudah-sudah itu, ruh itu apa namanya? Urusan pangeran atau urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu kecuali hanya mung sithik tok, wong sithik tok sing dikei keilmuan itu. Itu pun ya jane sithik anjen. Wonge sithik, ilmune ya sithik untuk mengerti babagan ruh. Tetapi sisi lain, pemahaman tentang ayat itu, ar-ruh min amri rabbi, sekelas Imam Ghazali misalkan. Imam Ghazali itu agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang sudah-sudah. Kalau kata amr itu dikatakan urusan, itu berbeda dengan Imam Ghazali dan Imam kalau tidak salah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu mengatakan, mengartikan ar-ruh itu adalah amr itu adalah patrap atau titah. Amr itu titah. Jadi kalau ruh itu adalah bersumber dari titah Rob, Allah yang berealitas Rob. Jadi alam titah istilahnya, alam titah. Di dalam diri kita itu ada titah-titah tertentu. Nah, itu Imam Ghazali mencoba untuk ngudari babakan ruh lewat amr yang dimakni titah. Nah, ini kan sebagian kecil orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk memaknai amr itu adalah titah. Kebanyakan memang urusan Gusti Allah babagan ruh itu. Termasuk kalangan leluhur kita, orang-orang Nusantara dan leluhur Jawa kita. Itu sangat lihat dan sangat dekat dengan babagan ruh. Babagan roh. Maka identik dengan kata roh dan roh so kan ada. Kalau Mbah Ronggo Warsito itu mengurutkan itu kan macam-macam ya. Ada martabat 7 kalau dalam pemahaman tasawuf itu. Yang paling dalam itu adalah Atman, katakan Atman itu yang bagian terdalam itu sudah manunggal antara awake karo Gusti Allah ini. Kemudian ada nukat goib, bahasane Mbah Ronggo Warsito itu. Kemudian ada lagi rohso, rohso, kemudian terluarnya sisi luarnya lagi roh, sisi luarnya lagi budi, sisi luarnya lagi adalah jasad atau badan. Ya nek di analogian kayak berambang nih kan. Berambang lapisan luar itu garing, mesti fana. Apalagi awake dhewe ini secara jubleger, secara raga itu ya ngene iki bakal fana. Tetapi ada yang tidak fana, yaitu bakok, yaitu ya kita. Ada yang di dalam itu namanya ruh kudusi kalau dalam istilahnya Syekh Abdul Qadir itu. Kalau di dalam tradisi Jawa itu atmannya itu kayu, nek cara kayu, hayu aslinya ya, hayunya. Itu sifat yang urip di dalam diri itu, roh yang di dalam diri itu menyatu dengan Allah. Tapi kan untuk memahami ngono ya angel ya. Angel-angel gampang ya. Lah caranya bagaimana? Caranya mari kita hadirkan sistem Allah itu temrap ning gone awake dhewe.
Makanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Itu nyuwijino Gusti Allah. Nyawijino. Ya memang sebuah keniscayaan bahwa satu itu nanti akan membenar beragam. Dan beragam itu oke-oke saja, tidak usah jadi permasalahan. Karena sejatinya kalau beragam, kalau tujuan untuk menyatu, lah itulah tauhid. Kebudayaan pasti berbeda-beda, uang itu pasti berbeda-beda. Tetapi visinya kalau menyatukan Allah, gawe esanya Allah atau menunggal nenggone Allah, itu sudah tauhid namanya. Nek cara ekstrimnya, nyuwun sewu iki cara babakan agama. Jadi rodok ngeri ketika misalkan saya menyebut bahwa semua agama itu sama. Itu ngeri ya, kan ngeri jadi. Ya ngeri-ngeri gurih. Iso ditekek wong pirang-pirang ya. Tetapi kita lihat esensi kultur dari memaknai realitasnya Allah itu sesungguhnya kan memang berbeda-beda. Tetapi kalau kita tanya satu persatu, jadi percaya adanya Tuhan satu apa ora? Lah kalau semuanya percaya ada Tuhan satu ya selesai, tauhid namanya. Neng ojo digo dalil ya iki ya, medeni wong ya. Ya biasa-biasa wae ya. Ya karena pada zaman itu kan orang-orang Yahudi atau katakanlah orang-orang kafir pada waktu itu kan pernah bertanya atau pernah ingin berdebat dengan Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah itu ya punya keunikan jawaban, secara nubuah itu punya keunikan jawaban. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo, kita diskusi. Kanjeng Nabi wae nek nggone Quran mengatakan ta'alau, mari. Itu kan berarti ada sifat tawadhu'e Kanjeng Nabi. Masih menghormati yang lain, masih menghormati perbedaan. Ta'alau, mari kita diskusikan bersama-sama untuk bervisi yang sama, yaitu kalimatin sawa, yaitu kalimah yang sama. Artinya di situ adalah tauhid. Ketika semuanya memuncak pada kalimat tauhid atau kalimatun sawa itu tadi, ya sudah selesai. Karena memang sejatinya begitu. Lah itu sejak peradaban Adam sampai Nabi Muhammad itu terkenal yang namanya sejatinya agama Islam itu agama tauhid. Meskipun secara syariatnya pun juga berbeda-beda. Mulai Nabi Adam kemudian turun diganti Nabi Syes kata lagi begitu. Kemudian ada diteruskan secara peradaban Nabi Idris sampai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf saat terusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya membawa peradaban sendiri-sendiri. Lah oleh karena itu kita kembali ke persoalan al-haq itu tadi. Jadi persoalan ketidaktahuan, persoalan kasunyatan. Itu kalau boleh saya katakan, ketidaktahuan itu bagian dari realitasnya Allah. Santai-santai saja. Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Tosin, Tosim Mim, Kabaya, Ain Sod dan saat terusnya itu kan upaya untuk jadi mufasir itu kehati-hatian saja Kak. Supaya tidak terlalu sombong untuk memaknai sehingga makna itu terkesan maknanya mutlak. Itu saja kok, ihtiyat, ada namanya ihtiyat, ada kehati-hatian. Siapapun boleh-boleh saja. Apalagi selain kata tafsir, itu mungkin yang didiskusikan di channel caknun.com itu ya, channel YouTube itu ya. Revolusi Tadabbur atau apa itulah. Itu yang diurusi tadabbur. Janjiannya kalau diarahkan lagi persoalan takwil itu sangat menarik itu. Jadi tidak hanya mengtafsir tadabbur tapi juga takwil. Takwil itu begini, takwil itu ingin melihat janjiannya apa sih? Janjiannya apa sih? Misalkan kita rembuk ngomong nenggone kafe, nenggone warung kopi itu udah ngomong siji-siji, terus jane takon, jane apa sih? Lah itu takwil. Mengembalikan lagi ke awalnya. Jane sing dibahas opo. Itu kembali ke esensi awal. Oh ternyata membahas kopi, oh ternyata membahas wiji kopi misalnya. Wiji kaweh misalnya. Mulai kaweh itu nek bahasa Arab kohwah. terus kemudian dalam bahasa Inggris ini kafe, kue. Kemudian dalam bahasa lain kafein atau apalagi lah. Nek cara Jawa kaweh itu wiji kaweh. Saya itu punya buku judulnya itu History of Coffee, Coffee itu. Penulisnya itu siapa itu? William Uker atau siapa itu? Itu buku itu ya tak kok gue PDF kemudian saya print itu.
Itu hampir 1000 halaman ya. Jadi dibagi 2, jilid 1, jilid 2. Itu publikasi edisi kedua tahun 1929 atau 27 saya lupa itu. Jadi William Uker itu pernah meneliti babakan kopi itu dari Amerika sampai Jawa sampai wes pokoknya Eropa itu. Kesannya William Uker itu, kopi sing paling enak itu kopi Jawa. Wiji kaweh itu. Kemudian dia bisa beranalogi atau bisa menyimpulkan ternyata itu kata kopi itu berasal dari akar kata yang sama. Jadi semua esensinya sama. Kan koyok meh podo ya, kopi, kafi, kohwah, terus apa nih? Meneng kopi panas itu kohwah jahanam. Kopi panas. Terus ono meneh kafe, kafe alias kafe itu aslinya kan warung kopi ngono ya. Napa? Ono tenan iki. Ono tenan. Tenan opo ngarang sampe. Yes manut aku kan gak arti akhirnya manut. Yang penting kan indahnya itu lah, cohyang. Iki nek aku ora ngerti ya aku iso digarap iki. Anu Gus niki saya niki kopi niku bareng tak ombe aku mendem. Sing salah ya ora aku gak ngerti. Wong ora ngerti iku ora ketekanan dosa, santai wae Kang. Jadi ada satu keuntungan, wong ora ngerti iku gak kehukuman dosa. Jadi tidak terhukumi dosa, santai wae. Apa meneh wong goblok, wong bento iku aman dari dosa. Cuma satu kata Pak Seno Gumbira itu, jadi bodoh itu mencelakakan. Ijane rapopo tapi akhirnya mencelakakan, itu kata Pak Seno Gumbira itu. Ya ora apa-apa asline ora ketekanan hukum. Dalam usul fikih itu wong bodoh ya ora ketekanan hukum. Apa meneh ora ngerti kan? Apa meneh kok lali. Lali kan bagian yang sisi luar dari tidak ngerti ya, wong lali. Wong lali wae, lali ra salat ya santai wae kok lali kok. Utawa lali apa ya santai wae kok. Wong jenenge lali. Ora ngerti apa meneh ya sisi tidak ora ngerti. Wong nyono-nyane mboten ngertos nek salat niku wajib. Misale ngono. Ya santai-santai wae. Iki ngenteni fatwa aku. Lali ya santai wae. Super. Makanya di fikih itu nanti ada istilah kodok barang yang ngene iku ya. Salat subuh kawanen misalnya, waduh kawanen utawa lali, jam semene wis bule lali. Akhirnya secara usul fikih iku koyo-koyo iku awake dhewe utang karo Gusti Allah. Mulai terus dikodok. Ngondoki salat, ngondoki poso ngono nah. Itu bagian dari enaknya agama yang sudah diatur oleh pangeran yang ngono kuwi. Jadi tidak ada problem sebenarnya. Sehingga problem ka awake dhewe semakin menjauh dari Allah itu problem sebenarnya. Nek wis dekat santai-santai wae. Akhirnya menjadi kemesraan yang berlimpah ini. Sehingga kerahmatan Allah itu ya wis kantil dhewe, secara otomatis kantil-kantil dhewe. Nah, itu yang disebut dengan itu tadi lapisan-lapisan terdalam itu akhirnya menjadi manunggal ing kerahmatan Gusti Allah. Nah, itu saya teruskan persoalan al-haq tadi. Al-haq itu lawan katanya adalah al-batil. Batil itu artinya adalah cara bahasa yang paling tepat itu sia-sia. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ya Allah Gusti jenengan itu ternyata tidak sia-sia ya menciptakan segala sesuatu. Jadi al-haq itu kasunyatan iki tidak termasuk kasunyatan. Artinya sia-sia, ora ono apa-apa. Ternyata enggak begitu, semua itu tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu. Itu al-haq semuanya, hakon. Mulane jenengan nek ndonga iku Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila dan sebaliknya kan ini. Warzuqna tinabah. Ya Allah Gusti, tunjukkanlah aku sing hak ya hak, sing nyoto ya nyoto, sing fakta ya fakta. Tunjukkanlah sing ora fakta ya ora fakta. Sehingga aku bisa menjauhi dari persoalan yang tidak fakta itu tadi. Contoh misalnya, bahwa ada Tuhan selain Allah, itu kan tidak fakta, itu batil itu. Itu pemahaman yang batil. Lah jenengan, ya Allah Gusti jenengan mbok yo ngekei ngertos kula perkara sing batil supaya saya bisa menjauhi persoalan batil itu. Menjauhi dari apa? Dari itu tadi, bahwa
ono Tuhan selain Allah itu tak doi. Lan jenengan dohke ngoten niku. Sebaliknya doa pertama adalah jenengan tunjukkan ke kula, perlihatkan ke kula sing hak yo hak, sehingga saya bisa mempelajari dan bisa apa niku ittibaah. Jadi iso anut, iso goleki hakon itu tadi secara benar. Nah, selain kata al-haq, ada di dalam Quran itu, ya ini jane nek forum di Quran temenanan ya iso jane iki. Cuma tak cuplek sithik-sithik wae supaya ya ben ora kaget ana wong dalil-dalil ben ora kaget. Oh, iku tau diterangno Gus Anik misale ngono. Tapi iki sing tak jikuk sing esensine dan jarang sing ngomong ngene iki. Nek ora nek kene ora tak omongno tenan. Iki ngalap bergawe Pak Hartono pokoke. Wae intine ngalap bergawe Pak Hartono. Pak tak inting-inting aku lukisan siji kok ora kegowo. Guyon-guyon Pak Hartono. Ada al-haq. Jadi misalnya nek mengatakan haqqon. Kemudian ada lagi mengatakan qaulan sadida. Perkataan yang benar. Sadida bukan syadida ya, menganggo sin. Sadida itu perkataan yang benar. Ada lagi sawaban. Wakana sawaban. Misalnya ada Quran gitu. Sawaban artinya benar. Mulai Allah wallahu a'lamu bis sawab. Itu benar. Terus ada lagi kata apa meneh? Kata sodako, sidakun, itu artinya benar. Laqad sodako rasulahu murru'ya bil haq, misalnya di Quran ada. Dan banyak kata sodako. Musaddiqal lima baina yadayh. Orang yang membenarkan. Kata sidakun ada kata hakun, ada kata sadidun, ada kata sawabun. Janjane itu bedanya apa? Janjane bedanya itu pada cara kita memandang. Cara kita memandang. Misalkan begini. Al-haq itu sehingga kita memahami adalah kasunyatan, fakta. Cara untuk memahami fakta itu adalah bagaimana kita bisa melakukan sadidan, bisa melakukan sawaban, bisa melakukan sodako. Sodako itu waliannya adalah kadzaba, bohong. Kalau kita menggunakan negasi itu paling penak, ilmunya paling penak itu nek cara kula. Wis anut kula mawon, aku wis pelajari, sampean guru pelajari. Dadi tak kira ngono lho. Ora usah angel-angel sampean. Hak paling enak. Jadi kalau sodako itu kebalikannya dari kadzaba. Berarti kalau kita ingin ngomong benar, berarti ada upaya untuk tidak mengatakan yang bohong, itu sodako. Kalau ada kata misalkan sawabun itu lawannya adalah khotoun, salah. Maksudnya khotoun itu salah, ya salah ya khotok salah. Artinya apa? Kalau dilihat dari segi bahasa, sawabun itu arti dari kata sobun. Artinya adalah target. Sesuai dengan target. Nah, cara panah itu adalah target tek gitu. Itu sawab. Jadi ngomong itu apa anane tek itu ya di situ. Sekarang jadi swab. Itu. Iya kan ya kena. Jadi untuk mengatakan itu supaya tidak terjadi khotok maka kita sesungguhnya piye carane iku apa anane dan sesuai targetnya, sesuai dengan target omongan. Jadi kira-kira nek koyo wong masak itu bener-bener aku nek nganggo brambang ya brambang. Ora kena brambang iku diarani bawang, ora kena uyah iku diarani gula. Kalau ada unsur kebohongan, wah iki nganu ae. Tak gawe, tak ijoli apa? Gula. Berarti bukan sodako, tapi kadzaba, bohong. Penempatannya bohong. Lah esensi dari kebohongan itu hasilnya apa? Hasilnya adalah salah. Tidak lagi sawab. Tidak lagi benar secara esensinya. Ada kata lagi sahihun, sahihu juga benar, padha benar. Lawan katanya adalah apa itu kasrun atau apa pecah, ada sesuatu yang retak. Kalau kita ngijoli
uyah dan ngapusi nganggo gula, berarti kan gawe retake wong atau gawe retake rasa. Maka sahih. Makanya ada kata sehat itu sebenarnya gitu. Sehat itu adalah segala sesuatu yang tidak ada retaknya satupun di dalamnya. Itu sehat. Sahih. Aku tak kepengin nasehno karyaku ning gone Budi misalnya. Iku piye carane ndandani ada retakan-retakan tertentu di karya saya sehingga ada butuh pembenaran dari Budi. Maka disebut dengan mentashehkan, mentasheh. Piye carane ndandani ben ora ana retake, ben ora ana apa jenenge lukane cara bahasane. Itu kan macam-macam. Itu coding-coding di Al-Qur'an. Kalau sadidan itu benar dalam upaya untuk membentengi diri. Misalkan itu tadi cara masak, aku nganggo brambang, nganggo gula. Patrape bener kanggo masak apa jenenge kanggo gawe sambel. Ya bener-bener kuwi. Nek ora kuwi ya berarti tidak merupakan bahan dari sambel. Mulai kudu tak bentengi, kudu tak patrapi iki. Itu namanya sadid. Berasal dari kata saddan atau apa namanya benteng itu. Benteng apa nek cara Jawane apa jenenge? Napa niku? Sing diutameng niku napa namanya? Apa tak? Perisai atau apa itu? Perisai. Yes, benteng atau perisai lah. Jadi benar-benar itu. Jadi ada kata al-haq, ada kata as-shawab, ada kata sadid, sadidun, ada kata sahihun, ada kata shawabun. Itu semuanya bagian dari esensi di mana kita itu berkesadaran penuh untuk memaknai realitasnya Allah yang begitu beragam dan begitu rupa. Apakah kita salah untuk tidak tahu? Ya gak salah, karena awak dhewe memang belum mampu untuk mendalami itu. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau di urusan pendidikan, misalnya Mas Muhajir, nyoto-nyoto secara multikulturnya murid, itu kan berbeda-beda secara psikologis. Lah kok dipadakno kabeh, itu termasuk apa namanya mengkhianati keragaman. Ono boyo, cecek, kethek, iwak, tapi sing dinilai adalah memanjat. Ya menang ketheke. Meskipun boyo jane ya iso, cuma boyo manjate kaya apa? Cecek itu gak manjat, wis nemplek. Opone kok iwak? Karena itu punya patrap sendiri, punya titahnya sendiri-sendiri. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu, mendekati makna amr adalah titah. Kita itu tahu titah kita. Titah penciptaan kita itu berasal dari opo kabeh. Sehingga sampai menuju ke manunggal. Makanya dalam hal ini riwayat-riwayat tentang berkesadaran itu sudah kita punyai. Yaitu melalui ilmunya para leluhur itu. Entah sekarang kenapa menjadi ora patek payu ilmu koyo ngono kuwi, sing payu ya akhirnya ya teori-teori sing ngono iku, teorinya apa misalnya Mas, apa? Vygotsky, misalnya teorinya apa misalnya? Albert Bandura, teorinya sapa meneh ya. Biasa, ya ora apa-apa ngono iku gak apa-apa, piaget iki lho terusane kuwi. Ya gak apa-apa, tapi ndak apa-apa. Tapi sesungguhnya kita itu lupa dengan leluhur kita sendiri. Bahkan kan orang payu ya jadi Wantoro itu di kurikulum pendidikan. Kan gak payu blas. Payune iku nek tiap tahun tok. Diupacarani terus peringatan apa Hardiknas. Hari menghardik nasional. Lagi dipasang Ki Hajar Dewantara. Nek bento kok terus-terusan ya. Tapi rapopo di kedulanan wae. Karena Ki Hajar Dewantara itu, saya kan punya bukunya. Ki Hajar Dewantara punya buku terkenal 2 jilid di pendidikan karo 2 kebudayaan, ejaan lama kebudayaan. Itu kan rumusan-rumusan untuk bagaimana metodologi belajar dan sebagainya. Kono ning gone kono kabeh ilmu tuwek. Dan itu dikutip dari beberapa referensi dari leluhur.
ada istilah nang neng neng gong, ada istilah apa namanya, istilah yang diambil dari katakanlah sapa iki Ki Ageng Surya Mentaram misalnya, itu kan dipakai di teori-teorinya Ki Hajar Dewantara, sehingga yang malah justru yang hampir sefrekuensi dan sama itu adalah dunia pesantren yang sepodo. Kayak dhisik nganti saiki metodene sing ngono iku. Karena yang diciptakan apa? Tidak hanya sisi luar, tidak hanya mau lapisan berambang kulit jobone tok, kulit jobo mesti garing. Tapi nek jero lah kita gulai sisi yang terdalam itu. Kita dandani segi kognisinya, kognisi yang dalam, segi mental dalam, segi pikiran yang dalam, segi budi terdalam itu. Budi terdalam itu Budi Mariono. Sampai sisi atma itu tadi kan, itu sudah dibahas oleh para leluhur semua. Dan itu yang dinamakan dengan tradisi spiritualitas. Tradisi spiritualitas itu memang apa ya, punya rangkaian atau rentetan sejarah panjang. Bagaimana untuk piye carane menghilangkan, piye carane dadi gubrah soal spiritualitas sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam itu. Mulai dari peradaban Nabi Adam terus turun nenggone ono nenggone peradabannya Qabil Habil. Sing mari Allah kan Qabilnya itu didasari dengan persoalan materialisme, didasari dengan persoalan adikuasa, adidaya. Akhirnya sifatnya kayak Qabil niki, piye carane adikuasa, terus akhirnya mateni sapa niku? Habil. Karena Habil itu dianggap yang terbaik oleh Nabi Adam. Wong persembahan apapun yang terbaik dan kok sing dikekno, sing dipersembahkan untuk orang lain ya terbaik gitu. Katakanlah pada waktu itu ada peradaban namanya peradaban pertanian dan ada peradaban peternakan. Kalau kita wakili dengan pendekatan itu ya. Qabil itu pendekatan peradaban peternakan. Pertanian karena biji-bijian atau wineh istilahnya. Jadi hubungan dengan pertanian. Garapan sawah misalnya Qabil. Tapi kan Qabil apa? Sing dikekno wong sing di sedekahno wong sing eli-eli. Sementara Habil dengan peradabannya peternakan yaitu angon wedhus, sing persembahkan dia daging yang terbaik, api-api. Sehingga wong-wong secara sosial itu ya paham, dulu-dulure paham wah iki Habil apik. Sehingga pantas ketika kemudian ada perkawinan silang, itu Habil nanti untuk karo iklima. Katakanlah dulur sing paling ayu. Kan kudune kan silang memang. Jadi nek untuk dulure sekandung atau apa dene podo dhisik kan podo kembar ya, lanang wedok. Sing ora kembar kan sis tok iki. Nanti akan mengganti nubuahnya Nabi Adam ini Nabi sis itu. Nek cara Jawa ya dewa sis kan nek cara pewayangan. Lah akhirnya gak terima, Qabil gak terima ketika Habil itu nanti akan dikawinkan kepada siapa? Iklima. Wah, akhirnya kan ya mulailah terjadi pembunuhan terhadap saudara sendiri. Rebutan wong wedok. Jadi persoalan wedok itu iso paten-patenan. Tapi saiki ya rebutan ngelanang paten-patenan wae jabak-jabakan malah. Jadi rebutan kursi. Kursi per berapa persen? Itu dadi royokan. Jadi peradaban sudah diatur di Nabi Adam. Katakanlah sudah mulai ada yang namanya peradaban sains dan teknologi. Pada waktu itu sudah mulai berkembang yang namanya peradaban yang berbasis fisika dan biologi. Sudah ada. Dan kemudian dikembangkan oleh anak-anaknya Nabi Adam itu termasuk Qabil Habil juga mengembangkan. Tetapi kan jenenge wong ana eleke. Jenenge iblis itu tetap menggoda. Apa meneh iblis itu pernah zaman dhisik wis ngerti perpustakaan semesta iku wis ngerti kabeh. Dadi catatan-catatan yang hadir di dunia iki dene wis ana sing ketok kabeh. Termasuk rumus-rumus sains dan teknologi itu termasuk Azazil iku wis ngerti. Sehingga piye? Ya carane ngandani iku adalah iki lho, rumus-rumusé kanggone perpustakaan kono iki, maktabah kono iki, maktabah arus atau maktabah semesta iki lho. Ning kanggone engko terus ngene, kanggone ngene. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah ada perbedaan daya guna sains dan teknologi itu yang berbasis fisika maupun biologi, akhirnya yang satu untuk perdamaian, yang satu untuk konflik. Jadi
sains teknologi yang berbasis biologi maupun fisika itu dikembangkan, yang satu untuk konflik, yang satu untuk perdamaian. Secara cerita, secara historis, ini yang saya baca dan mungkin jarang yang ada di buku-buku. Ini aku cerita nih orang tua-tua wae. Peradaban sains teknologi itu yang berbasis perdamaian, yang visinya perdamaian itu katakanlah ada namanya peradaban Lemuria. Peradaban Lemuria. Yang cara saiki ya disebut lereng Muria itu. Lagi temenan ya, gitu temenan ya. Barani klenek ya gak apa-apa. Tapi mang ngono kok ceritane wong leluhur ngono kuwi, wong sepuh-sepuh ngono kuwi ya. Dadi Lemuria. Lemuria itu berasal dari kata nama Maryam Al-Kubro. Wow, iki dak ora ana kitabe iki. Maryam Al-Kubro, nama langitan, nama wis nama ra ketok ngene. Dadi nama langitan dulu iku zaman dhisik iku ana nama Maryam Al-Kubro, ana Adam Al-Kubro, ana Ibrahim Al-Kubro, ana Hawa Al-Kubro. Iki miris jane ngene iki disoteng ya miris keteranganku ngene iki. Tapi wis kadung ya tak terusno. Wis kadung ya. Dadi Lemuria, akhirnya menjadi Lemuria, Maryam, Muria. Akhirnya ditekan kene kan Lemuria. Maka kalau secara riwayat referensi kita baca itu ada namanya tanah yang hilang ya. Jadi kan tanah hilang opo ya, penuh riset-riset uang-uang itu jane iki Lemuria itu. Itulah yang peradaban Lemuria itu yang menghasilkan bangsa yang suka dengan perdamaian. Jadi menggunakan sains teknologi ya, itu berbasis kerahmatan. Jadi memanfaatkan, mendayagunakan fisika dan biologi itu, jadi biologi sih ya, biologi dan fisika itu untuk sistem kerahmatan, untuk perdamaian. Akhirnya ya jelas muncul seorang sing elek Azazil. Azazil mempengaruhi orang-orang atau bangsa-bangsa sing iso dikendalikan oleh iblis. Jadi mendayagunakan sains teknologi itu untuk konflik. Akhirnya muncullah namanya peradaban Atlantis. Iki kok tekan kene sampeyan wis paham kowe. Endi wong peradaban Atlantis sapa wae sing menciptakan sains teknologi untuk rekayasa tertentu. Itu kan kapan dhisik. Lah akhirnya sudah apa namanya yang dulu damai akhirnya jadi konflik. Mulai Nabi Adam resah sejak Habil itu dipateni dulure dhewe itu Qabil. Akhirnya duwe anak jenenge Sis. Nabi Sis itu kemudian mengganti kekhalifahannya Nabi Adam untuk apa? Piye carane iso ngrukunno Lemuria karo Atlantis. Ya tapi tidak semua Atlantis itu elek enggak lah ya. Ini ada oknum lah. Piye carane ngrukunno itu basis biologi dan fisika menjadi sains teknologi yang visinya visi kerahmatan. Itu dirukunno karo strategine Sis. Makanya tidak salah ketika Nabi Sis itu melahirkan peradaban, cara aku wani ngomong peradaban Jawa ini yang tepat. Akhirnya berlanjut jenenge wong ya tetap ono eleke. Akhirnya muncul diteruskan Nabi Idris. Lah sejak Nabi Idris inilah perkembangan sains teknologi itu berkembang kembali sehingga sing awal itu apa namanya formula-formula dari fisika biologi ditambah temuannya oleh Nabi Idris itu adalah kimia. Jadi kimia itu sudah ada di zaman Nabi Idris. Nabi Idris yang terkenal iso ngrangkai apapun. Ilmu pengetahuan ini sumbernya gue Nabi Idris pada waktu itu. Opo ae. Sing terkenal kan kita wah cara cerita cah cilik ya, cerita cah SD, TK iku. Nabi Idris itu zamane apa mulai ono merajut baju, menjahit baju udah ya. Iku cerita cah cilik iku, gampang cah cilik. Sing kudu dingerteni caci lek. Adapun sing ora dingerteni kan kudu dipelajari sampai tuwek ngene iki ya. Lah iku sing masih yang samar-samar. Nah, akhirnya dilengkapi sudah. Iya bolak-balik yang ngono, akhirnya ono sing konflik meneh. Sampai diteruskan ke peradaban Nabi selanjutnya, tapi saya akan loncat ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sudah Nabi Ibrahim. Akhirnya ada satu zaman di mana Nabi Ibrahim itu punya murid yang namanya Iskandar Dzulqarnain atau Dzulqarnain Al-Kubro.
Bukan Iskandar Alexander the Great muridnya Aristoteles, bukan. Tapi Iskandar Al-Kubro muridnya Nabi Ibrahim, sekaligus sepupunya Nabi Khidir, sepupunya Balya bil Makan. Kenapa yang ditugasi adalah Dzulqarnain? Itu pertanyaan yang sebenarnya menggoda itu. Kok ora Ishak karo Ismail? Karena ya wis dipahami oleh Nabi Ibrahim, nek anakku sing jenenge Ishak iki ya iki nggodandani nanti ketemune muncul peradaban Bani Israel. Sing Nabi Ismail muncul peradaban bangsa Arab itu yang nanti akan melahirkan nabi sing dari bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Sing Nabi Bani Israel kan mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu Bani Israel kabeh. Mulane asline iki wong Bani Israel geting karo Nabi Muhammad itu perkara ora sudi nek dipimpin Nabi Muhammad. Karena melihat leluhur itu nabi-nabi terdahulu dari golongan kami, ngomong aja ngono iki. Sing pantas dadi nabi iku golongan Bani Israel. Kok ono bangsa Arab iku nurono nabi, gak terima. Asli perangnya ngono iku tok. Cuma kan strateginya strategi ketauhidan nanti kan sama dikembalikan ke spiritualitas. Lah, Nabi Ibrahim, saya kembali lagi, Nabi Ibrahim punya murid namanya Dzulqarnain. Kenapa disebut dengan Dzulqarnain? Orang yang memiliki korn atau dua zaman. Yang pertama dimaknai dua zaman atau dua abad, katakanlah hidup sampai lama, sampai 200 tahun lamanya itu. Yang kedua bisa kita maknai Dzulqarnain itu artinya memiliki dua tanduk. Artinya apa? Dua tanduk, dia itu punya misi untuk mengembalikan lagi perdamaian yang dibawa oleh Lemuria dan Atlantis tadi. Jadi punya tugas untuk menyambungkan kembali peradaban supaya peradaban itu menjadi peradabannya rohmani. Itu Dzulqarnain. Di istilah Jawa kita mengenal namanya Jawa Dwipa. Malah disebutkan Dwipo. Dwipo itu artinya dua tanduk itu Dzulqarnain. Iki ra ono buku Kang. Sampeyan percayalah ora lah. Ada namanya Jawa Dwipa atau namanya Java Dwipa. Nek cara bahasa anu kan sing ngono kuwi ya. Bahasa-bahasa rodok Sanskrit ya nganggo V. Sudah mulai itulah Dzulqarnain itu punya strategi karena di dalam itu sangat rumit. Rumitnya apa? Ternyata itu sains teknologi yang dikembangkan itu bahkan dijadikan rekayasa genetik. Rekayasa genetik, bahkan orang itu bisa direkayasa. Ono sing dadi dhuwur, ono sing dadi cebol, ono sing dadi kuntet. Bahkan lebih parahnya lagi itu digawe kuntet, ora paham omongan opo-opo, ora iso ngomong. Itu karena rekayasa genetik. Itu sejak Nabi Ibrahim mengutus Dzulqarnain. Maka ning gone Quran kok iki pakarepe ya Dzulqarnain ini. Mulai di situ ada istilah Ya'juj Ma'juj. Yang diperangi adalah Ya'juj Ma'juj. Jadi perusak total. Perusak cara rekayasa sosial, rekayasa ekonomi, rekayasa genetika, apapun ono kabeh lengkap itu. Maka diindikasikan di dalam Quran itu ada la yakaduna yafqahuna haditsa. Hampir-hampir saja mereka itu gak paham omongan blas. Sing maksudnya hasil dari rekayasa genetik itu. Wah, iku Dzulqarnain punya strategi piye carane iso memecahkan kuwi. Tapi secara teknis ya piye aku ya ora iso nyeritakno, rumusé piye aku gak iso. Ya mungkin iku kudune riset total-totalan tenan iku. Strateginya Dzulqarnain ku apa? Atau mungkin iki ya konsepnya Nabi Ibrahim cuma dikekno Dzulqarnain. Atau mungkin ikut campurnya Balya bil Makan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir pun punya kecerdasan luar biasa, kecerdasan metodologis. Bahkan sampai Nabi Musa pun dikei konsepnya kan untuk memerangi Fir'aun. Untuk memerangi Fir'aun, untuk memerangi Haman, untuk memerangi Korun. Itu sebenarnya memakai strategi Nabi Khidir. Mulai Nabi Musa dikon merguru karo Nabi Khidir. Itu codingnya, rahasianya itu. Bahkan dulu itu sudah terjadi rekayasa genetik yang akhirnya menjadi resesi ekonomi yang sangat berkepanjangan. Jadi santai wae, ono corona saiki ora piye-piye, santai. Zaman dhisik malah luweh nemen. Saiki saya iso mangan penak, iso keluyuran ono mobil ya santai. Maskeran wis ono. Zaman dhisik malah ngeri meneh. Melihat dari indikator
ayat itu loh, sampai la yakaduna yafqahuna hadits, bahkan hampir-hampir saja mereka itu tidak paham omongan belas. Oh, itu efek dari rekayasa genetik sampai ngono kuwi. Itu dari perkembangan sains teknologi tapi berbasis konflik, berbasis perang. Wes terusnya tekan tekan Nabi Ibrahim, terus bariku terus Nabi Dawud, terus Nabi Sulaiman, King Solomon itu selain Nabi juga raja di raja. Sezaman dengan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu ono sing jenenge Nabi Daniel. Nek cara bahasa kono yo Daniel. Daniel. Dan Nabi Daniel itu aku sikat wae wis suwi ternyata mau ya. Wis suwi ya. Tapi pikir-pikir kok kita pelongok tok. Sampeyan penak ngrungokno aku nyangkem ngene kemeng aku. Nabi Daniel itu singkat kata itu melahirkan peradaban yang namanya peradaban kahuripan. Peradaban hayun, peradaban kahuripan. Karena apa? Dulu itu ada cerita itu siapapun yang masuk ke wilayah itu mati semua. Mbok iki bentuknya koyo apa? Itu perkembangan sains teknologi seperti apa kok sampai masuk ke wilayah tertentu kok dijamin mati. Iku nek cara saiki iku nek nggone film iku masuk dalam pulau itu mesti mati. Dalam pulau tertentu. Akhirnya Nabi Daniel itu menciptakan strategi, yaitu strategi supaya bisa menjamin keselamatan orang banyak, menjamin kehidupan. Mulai disebut dengan peradaban kahuripan atau disebut dengan peradaban suromanja. Siapapun yang teko itu dibahagiakan atau dihidupkan, iso urip. Nek cara Jawa suromenggolo. Wah, iki sampai misteri Nusantara ya memang. Iki dalam rangka memang memecahkan misteri Nusantara. Wes singkat wae niku. Akhirnya diteruskan lagi perkembangan teknologi sampai ke peradaban Nabi Isa. Nabi Isa itu sejaman dengan Nabi Isa ada namanya Nabi Armia atau Irmia. Nabi Armia sendiri itu ya ijeh dulur karo Nabi Isa. Dulur karo Nabi Isa. Nabi Armia itu punya murid yang namanya ada kalau tidak salah itu Aji Soko, kemudian Aji Putih, Aji Sekti. Makanya kita kenal dengan Aji Soko itu. Aji Soko. Jadi Nabi Armia. Ya strateginya sama, strategi piye carane dandani umat utawa dandani bangsa sing senengane konflik terus-menerus. Jadi upaya untuk mengembalikan lagi ke spiritual itu sudah tugas turun-temurun. Akhirnya singkat cerita lahirlah peradaban Nabi Muhammad SAW. Nah, iki sampean pikir dewi, Nabi Muhammad dengan umur sependek itu efeknya luar biasa. Efek dari ajarannya bahkan sampai sistemnya, metodologinya dakwah itu kok iso nyebar tekan dinti. Ternyata peradabannya disebut peradaban akhlak itu tadi. Kenapa disebut dengan peradaban akhlak? Karena dari segi bahasa itu ada kata kholkun, ada kata hulukun. Kalau kholkun itu artinya penciptaan, ciptaan. Kalau hulukun ini adalah adab atau tingkah laku. Ya akhlak itu gampangan dalam. Ternyata apa? Ternyata piye cara awake dhewe itu bisa berakhlak itu piye sejatinya sadar akan titah penciptaannya. Oh iya. Mengembalikan lagi ke peradaban rohmani. Maka tandingannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Pokok-pokoknya luar biasa. Mulai dari Abu Jahal pasukan-pasukannya, apalagi sebelumnya Nabi Muhammad itu diwakili oleh namanya Mbah Abdul Muttalib itu sampai diparani Abruhah bareng kok. Piye carane ben Ka'bah itu iso dipindah ning Afrika. Karepe ngono kuwi. Karena pikirannya Abruhah itu kan wah iki Arab Saudi kok. Ya pada itu durung Arab Saudi ya, gamane daerah Hijaz lah. Daerah Mekah. Iki kok iso sumber daya manusianya kok apik, kemudian ekonomi kok apik. Oh, ternyata ono Ka'bah. Lah, strategine eleke Abruhah iku pengen mindah napa? Ka'bah pengen digawa ning gone Afrika. Mulane pasukane gajah. Kan ora ono gajah ning gone Arab. Mulai gajah ke Afrika terus akhirnya tekan gone ngono iki. Maka sing paling apik iku ceritanya adalah strateginya strateginya Mbah Abdul Muttalib, mbahnya Nabi Muhammad. Ketika diparani Raja Abruhah itu,
semua ternak itu kan disita. Jadi LN Abraha itu semua ternak dari warga ataupun gone Mbah Abdul Muthalib itu disita semua. Terus terjadi gampangannya kepengen rekonsiliasi atau piye carane urun rembuk damai apa ora. Akhirnya Abraha ngomong karo Mbah Abdul Muthalib. Syekh, mbah bagilane Syekh apa wis mbah. Kowe kepengen wedhusmu balik apa milih Ka'bahmu? Jawabannya Abdul Muthalib itu, aku yang milih wedhusku ah. Pikirannya Abraha itu kan, lho wong iki kok malah bento piye ora? Malah milih wedhuse daripada milih Ka'bah. Padahal nyoto-nyoto itu sing dipikirno Abraha itu kan piye carane menguasai Ka'bah. Ben wong kono ora duwe Ka'bah. Lho kok malah sing dikano Ka'bah ora malah wedhuse. Mbah Abdul Muthalib itu kepengen balik wedhuse. Loh, ternyata itu di luar pikiranku, Mbah. Sampai nu tak kira wong sing tak temenan jebule ya ora, itu pikirannya Abraha. Ya, sing Mbah Abdul Muthalib santai-santai saja. Akhirnya kemudian semua warga itu dikumpulkan, kon munggah gunung, termasuk ternak-ternak barang diunggahno wis ben kono urusane. Lah sing warga ya bingung bener lho sampean malah milih wedhus sampean piye malah wedhus awake dhewe malah do balik. Lho nek wedhus kan ingonane awake dhewe, Ka'bah kan ingonane Gusti Allah. Iki jawabane Mbah Abdul Muthalib. Wis santai wae kok ngerti akibatnya apa. Wah akhirnya singkat cerita iku munggah ning gunung wae engko deloken kaya apa. Mulai turun ayat itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe weruh bagaimana pangeranmu itu memperlakukan pasukan-pasukan gajah. Jadi didelok kon dhuwur, didelok dadak. Tapi jajannya kalau kita golek itu sebenarnya ababil itu apa? Terus kemudian apa itu sijil itu? Apa jenenge? Kerikil-kerikil dari neraka sijil itu jajannya kalau kita analisis sekarang itu jajannya itu berupa apa? Jangan-jangan itu adalah butiran nuklir atau bahan-bahan nuklir. Jenisnya mbah proton apa misalnya apa nih? Burung ababil itu pasukan sing apa? Ya bisa jadi itu Mbah Abdul Muthalib itu punya pasukan khusus. Punya pasukan khusus yang sudah disiapkan, kono ono apa-apa santai tak gerakno. So, langsung gerak. Langsung kei nuklirmu. Bom, langsung. Nah, itu bisa jadi demikian. Nah, itu kan ya podo-podo raruhe. Dadi raruh itu kepenak. Yang sing digoleki kan indah atau mesrane wae ngono beres. Nah, jadi kalau melihat atau angen-angen soal cerita secara historis itu tadi bagaimana luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu mengemban tugas dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ikut di gua kabeh dengan strategi yang namanya strategi akhlak atau metodologi akhlak. Makanya disebut dengan peradaban akhlak. Lah, kita berupaya. Makanya sesungguhnya kita itu punya modal besar. Modal terminologi besar yaitu kata ma'iyah sendiri itu sudah modal besar. Kata ma'iyah itu ya sono jabane Kanjeng Nabi kata ma'iyah itu ya sono cuma sampean wae sing ora tau roh. Iku sak wae ra sing ngerti wae sampean ora ngerti ra apa-apa. Saya sebenarnya anut Mbah Nun wae. Sebenarnya sudah ada. Jadi toreko ma'iyah sudah ada semua. Cuma kan toreko yang tidak terlembagakan. Saiki kan rata-rata toreko itu terlembagakan kabeh. Jadi semua itu bisa bertoreko. Termasuk maknya itu jalan cara bahasanya apa buku jalan apa jenis jalan sunyi MH itu jalan maknya itu jadi nyelinap di dalam kebersamaan biasanya cara bahasane Jawa itu topong rame jalan sunyi dalam maknya itu topong rame ya kita punya modal besar itu makanya sesungguhnya kita itu jangan sampai menghardik leluhur kita ataupun durhaka dengan leluhur kita dengan mengatakan kepada mereka bahwa mbah-mbah itu primitif mbah-mbah itu wah ora patek pinter. Saiki perkembangan modern apa? Modernisme. Terus ana postmodernisme. Terus nganggep mbah-mbah iku ora iso apa-apa. Ya ora iso apa piye wong terbukti bahwa kita itu peradaban elektron kok. Makanya lahir peradaban elektronik ya. Padahal mbah-mbah dhisik proton. Kata orang fisika dan kimia katanya begitu. Jadi proton itu lebih lebih hebat daripada yang bersumber dari yang namanya elektron. Kalau sisi lain mbah-mbah kita itu lebih cenderung untuk memahami malam daripada siang.
Jadi menghidupi malam itu benar-benar menjadi suasana yang untuk berkesadaran apapun secara daya raga, daya hidup dan daya sadar di dalam kehidupan manusia itu dipahami oleh leluhur kita. Supaya menjadi modal tenaga, modal energi besar untuk memahami jagat jagat besar seperti ini. Terwakili oleh jagat alit berupa kita ini. Nah, itu upaya penjelasan saya pada malam hari ini. Kita kok suwi banget, nanti nyicil meneh lah nek menawa teruse, nek ora ana ya pedhot wae. Nek asli kok iso tekan kono dipedhot wae rekamane ben ora ketok klenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.